Kita ada di dalam khotbah berseri kita ya, The Gift, eksposisi kitab Kolose 1. Ini adalah khotbah yang ketiga dan judul khotbah saya hari ini adalah Yesus Tuhan kita, Jesus our God. Dan kemudian kita akan membaca Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Minggu lalu kita sempat membaca 15 sampai 17 dan kita akan meneruskan sampai ayat yang ke-20. 5 ayat ini kita akan lihat sama-sama, terutama nanti kita akan lihat 15, 18, 19 dan 20 ya, kita akan lihat bersama-sama. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, Kolose 1 ayat 15, kemudian saudara meneruskan yang kuning bersama-sama kita membacanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Poin saya ada 3, saudara. Hari ini kita akan bicara tentang doktrin inkarnasi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat Yesus menjadi Tuhan kita. Kemudian bagaimana kekuatan Injil untuk memampukan Yesus jadi Tuhan kita itu seperti apa. Dan kita akan memulainya dari poin yang pertama, doktrin inkarnasi menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang siap belajar katakan yes. Yes, oke. Kita akan membaca bersama-sama ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah saudara, kalau saudara membaca kitab Injil di Yohanes 14 ayat 7, ada seorang murid Yesus, Filipus, yang bertanya. Karena waktu itu Yesus berkata bahwa kalau kamu ingin tahu siapa Allah, waktu kamu lihat aku, kamu melihat Allah. Kemudian Filipus bilang, melihat Bapa. Dia kata-kata Bapa, bukan Allah, Bapa. Kemudian Filipus bilang, Tuhan tunjukkan Bapa kepada kami, supaya kami puas, katanya begitu. Kemudian Yesus bilang, kamu ini sudah ikut sama aku, kok kamu gak ngerti-ngerti. Kemudian di 9b dia berkata begini, orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Artinya begini, 1a, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan tuh gak ada wujudnya. Tuhan itu roh, kita hanya bisa melihat karyanya. Tetapi melalui Natal, Tuhan yang tidak kelihatan berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging dan bisa disentuh dan bisa dilihat. Tuhan yang transenden menjadi Tuhan yang imanen, Tuhan yang personal, Tuhan yang berpribadi dalam bentuk manusia. Nah ini sesuatu yang luar biasa saudara. Karena kita nggak pernah melihat Tuhan itu bagaimana. Makanya Yesus waktu dia berkata sebelum Abraham ada, aku ada. Terus dia pakai kata-kata I am, itu ego emi. Ego emi adalah kata-kata nama Allah. Waktu Musa tanya, Tuhan kau siapa? I am. Ego emi artinya I exist. Saya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada, ego emi. Orang-orang langsung mau lempar batu kepada Yesus. Kenapa? Karena itu penghujatan. Karena artinya sebelum bapaknya orang Israel itu ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus ada di penciptaan. Nah ini merupakan sebuah klaim yang sangat sombong. Either dia sombong, dia gila, dia pembohong, atau itu benar-benar dia adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan berinkarnasi menjadi manusia, kelihatan menjadi daging dan bisa disentuh. Nah kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, banyak orang menafsirkan salah. Terutama kalau saudara melihat ada sekte kekristenan yang sesat, namanya Saksi Yehova. Saksi Yehova menafsirkan ayat ini salah. Karena dia berkata begini, kalau saudara baca ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian apa yang terjadi? Koma apa saudara? Yang sulung. Artinya, jadi mereka langsung berpikir begini. Ini Yesus ini adalah ciptaan pertama. Makanya Saksi Yehova percaya
ternyata ada guru sesat lain lagi yang juga percayanya mirip sama saksi Yehova tapi ngaku bahwa dia Kristen, yang berkata bahwa ya Yesus itu saudaranya Lucifer sama Adam. Adam sama Lucifer. Jadi Yesus pertama kali, Lucifer diciptakan kedua, Adam diciptakan ketiga. Makanya Yesus itu adalah manusia sempurna, maka kita harus menjadi sempurna seperti Yesus. Ini ajaran sesat, saudara. Yang sulung di sini lebih utama dari segala yang diciptakan, itu bukan berarti dia diciptakan pertama kali, bukan. Karena bahasa asli kalimat Yesus sebagai yang sulung, artinya bukan dia dicipta pertama, namun maksud sesungguhnya merujuk bahwa, ini 1B, Yesus tidak bermula. Ego emi, I exist, aku ada, dialah sang pencipta. Segala sesuatu diciptakan melalui dia, dan dia lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, kenapa kok Rasul Paulus memakai kata-kata yang sulung? Karena dari dulu itu yang sulung dalam ilmu hukum, ada, kalau saudara yang SH, saudara pasti tahu ini. Ada yang namanya hukum primogenitura. Artinya hukum anak sulung. Artinya anak sulung mendapat seluruh kekayaan bapaknya. Anak sulung mendapat semua status, kedudukan, kekuasaan, dan otoritas bapaknya. Oleh karena itu anak sulung itu setara dengan bapaknya. Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa pribadi Yesus Kristus mempunyai kuasa, martabat, harga diri setara dengan Allah Bapa. Dia tidak bermula, dialah sang pencipta, dan dia tidak kalah dengan Allah Bapa. Ini penting, saudara. Karena jangan sampai kita berpikir bahwa Yesus ini ciptaan, bukan. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Nah, kenapa saya mau memulainya dengan ini? Saya mau memulainya dengan gambar besar dulu. Ya, habis itu nanti kita akan lihat aplikasinya dalam hidup kita. Nah, kemudian kita akan lihat ayat 19. Dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ayat 19 ya. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Nah, ini masih dalam konteks Tritunggal. Seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Bahasa aslinya pleroma. Pleroma artinya full. Nah, selama bertahun-tahun saya mengerti Tritunggal itu seperti sepotong kue, terus dibagi 3. Jadi sepotong kue itu Allah, tapi 3 pribadi. 1 potong Bapa, 1 potong Anak, 1 potong Roh Kudus. Saya berpikirnya seperti itu. Tapi Rasul Paulus menjelaskan tidak seperti itu. Tunggu, bukan seperti itu. Karena kalau sepotong Allah, jadi sepotong Bapa, sepotong Anak, sepotong, artinya, terus itu kan kayak Google Five gitu loh, saudara. Maksudnya begini, kalau Google-nya sendiri-sendiri, dia kuat. Tapi kalau berlima, mereka bersatu. Google Five, wah itu jadi, atau Power Ranger-nya jadi 5. Wah jadi kuat sekali gitu. Seakan-akan kalau 1 kurang kuat, tapi 3-3-nya jadi kuat gitu. Terus udah gitu, terus keluar gitu ya. Baru jadi Tritunggal. Enggak, saudara, enggak. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Maksudnya begini. Bukan begitu, seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Itu berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal bersama di dalam satu sama lain. Semua sifat-sifat Allah, tidak ada satupun sifat Allah, tidak ada satupun bagian dari ketuhanan yang tidak ada di dalam Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Semuanya ada. Jadi atribut-atribut Allah bukan hanya ada di Allah Bapa saja, bukan. Tetapi atribut-atribut dan kepenuhan Allah itu juga ada di dalam Yesus dan juga ada di dalam Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Kepenuhan Allah di dalam Yesus itu tidak pernah dikosongkan. Jadi kalau saudara membaca Filipi bahwa dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan diri. Dia tidak mengosongkan kealahannya. Tetapi apa yang terjadi? Yang dia kosongkan adalah kemuliaan surga dia tinggalkan. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Mengambil rupa jadi kealahannya tetap tapi ditambahkan natur daging. Ditambahkan natur manusia. Jadi kealahannya tidak pernah berkurang. Tetapi ditambahkan natur daging dan natur manusia. Jadi kalau kita bisa melihat, ya, makanya ini Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah apa, saudara? Satu.
Ini melampaui apa yang dikatakan siapapun dan dimanapun. Dan di dalam Alkitab ini merupakan kemutlakan keilahian natur ketuhanan dari Yesus Kristus. Makanya Yesus ya, waktu Thomas itu nggak percaya kan. Thomas dikasih tahu murid-muridnya, Yesus bangkit. Aku nggak percaya. Sampai aku mencocokkan tanganku di lubang tangannya sama lubang lambungnya. Aku baru percaya. Akhirnya terakhir Yesus menampakkan diri. Terus Thomas, ini lubang di tanganku. Silakan cocokkan. Wah, Thomas langsung menyembah. Dia menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia kan ngomong gini, jangan sembah aku. Aku bukan Tuhan. Tapi dia apa? Menerima penyembahan Thomas. Artinya Yesus benar-benar Tuhan. Kalau masih ingat ada seorang lumpuh yang Yesus lagi khotbah, atapnya dibongkar. Coba bayangkan saudara, rumah saudara lagi ada persekutuan doa, tiba-tiba atapnya dibongkar gitu saudara ya. Wah, ini luar biasa ya. Teman-temannya bahkan mungkin bilang sama yang punya rumah, tak bayari semua, rumahmu tak renovasi baru gitu saudara ya. Terus waktu ada tilam diturunkan dari atap, terus orang lumpuh itu berada di depan Yesus dengan ratusan orang karena rumah itu begitu penuh. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, dosamu diampuni. Dan waktu dia berkata dosamu diampuni, itu orang-orang Farisi mau melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ya, ada banyak sekali keberatan-keberatan bahwa Yesus kalau Tuhan, kenapa dia harus lahir jadi bayi yang tidak berdaya di palungan, di kandang lagi. Kenapa Yesus kok mati di kayu salib? Inilah kebijaksanaan Allah yang tidak tertandingi. Menurut saya, semua yang saudara baca di Alkitab ini menunjukkan bagaimana keterbalikan nilai dunia. Nah, masalahnya pertanyaannya begini, apakah Yesus Tuhan saudara? Mungkin saudara berkata, ya Yesus Tuhanku. Tetapi, ini saudara, jika bayi yang lahir di palungan itu benar-benar adalah Tuhan, maka hal apa yang terjadi atas hidup kita? Hari ini saya akan bicarakan tesnya, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau tidak di dalam hidup saudara. Saya masuk ke dalam poin yang kedua, oke? Nah, di sini kita akan spend a little bit more time. Hal apa yang terjadi dalam kehidupan saat Yesus menjadi Tuhan kita? Nah, sebelum saya mulai, saya membaca sebuah esai dari C.S. Lewis, esai teologi dan etik yang berjudul God is in the Dog. Dia berkata begini, mengenai orang yang ketemu Yesus itu benar-benar hidupnya dirubah. Dia berkata begini, kita dapat melihat bahwa Yesus tidak pernah dianggap sebagai sekedar guru moral. Dia tidak menimbulkan reaksi netral pada orang yang benar-benar bertemu dengan Yesus. Jadi orang yang ketemu sama Yesus gak bisa reaksinya netral. Dia menghasilkan 3 efek utama. Yang pertama, kebencian. Atau apa? Merasa terteror. Atau ketiga, penyembahan. Jadi tidak pernah Yesus itu memberikan sebuah respon itu ya biasa. Kamu kenal Yesus? Ya kenal. Ya apa dia? Gitu. Tidak ada. Gak bisa saudara. Gak bisa. Pasti akan ada kebencian. Gak masuk akal itu. Itu orang gila. Nah, itu orang gila. Ya. Oh, itu pembohong besar ya, gitu ya. Oh, dia ini orang gak waras. Atau dia benar-benar Tuhan. Atau karena saudara berdosa, saudara merasa terteror karena ketemu dengan kekudusannya. Tidak ada orang yang setuju atau tidak setuju kepada Yesus secara halus. Tidak ada. Jadi sesuatu pasti terjadi saat seorang berjumpa dengan Yesus. Makanya Injil mengubah segala sesuatu. Tim Keller selalu bilang, the gospel changes everything. It's true. Kalau it doesn't change you, either kamu hate the gospel atau love Jesus, berarti you don't really know the gospel. Kamu benar-benar tidak tahu Injil. Nah, coba kita lihat di ayat 18b. Kita baca sama-sama. Ini adalah Alkitab yang mudah dibaca versinya. Ya, kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Jadi dalam segala hal dialah yang paling terutama. Bukan hanya paling utama. Paling terutama. Ini bahasanya sudah dipaksa, saudara. Tidak ada. Biasanya dia yang terutama. Tapi kata Yunaninya itu tidak. Jadi dia superior di atas segala sesuatu. Supremasi.
paling terutama. Nah pertanyaannya begini, siapa yang mengambil tempat utama atau ultimat di dalam hidup saudara dan saya? Itu yang perlu kita jawab. Karena banyak orang bilang, ya Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidupku. Wah itu, hanyalah engkau Yesus gitu ya. Kita bisa nyanyi seperti itu, tetapi betul gak sih? Betul gak sih itu yang terutama dalam hidup kita? Karena begini saudara, kata-kata ini dalam segala hal, termasuk pekerjaan, termasuk jati dirimu. Nah saya gak keluarkan papannya, tetapi saudara masih ingat. Cerita saudara menentukan siapa? Identitas kita. Identitas kita menentukan apa? Perilaku kita. Cerita kita, siapa yang terutama dalam ceritamu? Apakah dirimu? Apakah brokennessmu, kepahitanmu, penderitaanmu? Ataukah cerita Injil? Dalam segala hal, katakan sama-sama dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, apa yang terjadi kalau Yesus benar-benar menjadi Tuhan dan yang menjadi yang paling terutama? Dengar saudara, 2A. Saat Yesus menjadi Tuhan, saat Yesus menjadi yang terutama, 2A. Hidup kita akan ditata ulang saudara. Reorder terjadi. Jika Yesus menjadi Tuhan kita, maka Dia yang utama dan menata ulang segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk apa? Prioritas saudara akan ditata ulang. Fokus saudara akan ditata ulang. Tujuan hidupmu akan ditata ulang. Apa yang penting dalam hidup kita akan berubah, saudara. Saya kasih contoh ya, saudara ya. Kalau misalnya saudara kedatangan seorang presiden, apa yang terjadi? Misalnya presiden datang ke kampung saudara, ke RT saudara, atau ke rumah saudara. Apa yang terjadi? Ini saya baru dengar. Saya waktu lewat Majen Sungkono, saya lihat ini tamannya bagus sekali ya. Tamannya bagus. Terus udah gitu sopir saya nyeletuk. Iya Pak Presiden baru lewat. Oh pantesan. Kok dibagusin. Ini bagus sekali. Malam-malam sekarang kalau sudah lewat Majen Sungkono ada lampu-lampunya. Iya Pak Presiden waktu itu lewat malam-malam. Oh, sudah tahu jadwalnya malam-malam dibagusin. Habis itu dikasih lampu-lampu pemanis. Terus nanti Pak Presiden lewat, bagus ya Surabaya. Wah kan gitu saudara ya. Kalau Pak Presiden datang ke kantor saudara, ke RT saudara, ke kampung saudara, apa yang terjadi? Semua yang gak beres diberesin. Semua yang tidak pada tempatnya pasti dibetulkan. Semua yang usang pasti dicat ulang. Kalau wallpaper ngelontok, wallpapernya baru pasti. Semuanya baru. Bahkan dia akan tanya. Kita akan tanya sama ajudannya. Apakah ada yang kurang? Wah kan gitu. Ajudannya akan memberikan protokol. Nanti begini. Baik Pak, siap. Disiapkan semua. Kenapa kok kita rela melakukan itu? Karena Pak Presiden adalah yang paling terutama di negeri ini. Kalau Presiden lewat, semua harus nurut. Nah begitu juga dalam hidup kita. Saat Yesus menjadi Tuhan, maka hidup saudara akan ditata ulang. Ada reordering. Paul David Tripp di dalam bukunya New Morning Mercies, renungan yang nomor 330, dia berkata begini, semua hati kita merespon dan hidup di bawah kekuasaan sesuatu. Dan hanya ada 2 pilihan. Tuhan yang berkuasa atau sesuatu yang lain yang diciptakan Tuhan yang menjadi kuasa dalam hidupmu. Hanya ketika Tuhan berada di tempat yang tepat dalam hati kita, barulah hal-hal lain berada pada tempat yang tepat di dalam hidup kita. Kita hanya dapat menaati perintah terbesar kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Jika kita mentaati perintah utama, yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, ayat yang ke-30. Jadi jika Tuhan tidak berada di tempat yang semestinya, kita akan memasukkan hal-hal lain di tempatnya Tuhan. Saudara, keluargamu, istrimu, suamimu, pekerjaanmu, bisnismu, itu bisa jadi yang terutama. Bisa jadi obsesimu. Dan saudara tetap bisa ngomong, oh Yesus engkaulah yang paling terutama. Tetapi itu semua BS. Itu semua gak benar. Kenapa? Karena yang terutama bukan Tuhan, yang terutama bisnis. Non-negotiable-mu gak berubah.
Seringkali non-negotiable kita itu adalah uang. Kenapa? Karena kita berpikir kalau punya uang kita punya segala sesuatu. Itu yang terutama dalam hidupmu. Saat Yesus menjadi Tuhan, saya kembalikan kepada gambar ini di minggu pertama. Siapa yang menjadi pusat kehidupan kita? Penataan ulang artinya yang menjadi pusat hidupmu itu berubah. Non-negotiablemu berubah. Dulunya kita dan yang lain ini Tuhan jadi di pinggir. Atau yang di tengah itu adalah Kristus, maka yang lain akan ada pada tempatnya. Maka yang lain akan ada pada tempatnya. Sehingga kalau kita tidak sadar akan hal ini, kadang-kadang kita ini selalu menaruh ngomongnya Yesus adalah Tuhan. Tapi kita taruh di dalam pusat hidup kita adalah hal-hal yang lain. Jadi saudara kita perlu mawas diri. Coba dicek. Apakah saudara mengizinkan Tuhan menata ulang hatimu? Menata ulang hidupmu? Menata ulang prioritasmu? Saudara, saya waktu yang lalu sempat mengapresiasi keluarga-keluarga yang meskipun punya anak kecil, tapi tetap datang ke gereja. Sekarang saya juga mau mengapresiasi saudara-saudara yang mungkin saat ini, saya tadi sudah banyak yang dapat WA. Saya dapat WA sebelum saya menyiapkan diri untuk berkhotbah, udah ada banyak belasan. Pak, saya nggak ada di Surabaya, saya ada di luar kota. Tapi sebentar lagi mau live ini. Saya lagi nonton Bapak di Hong Kong. Wah, saya lagi nonton Bapak di mana gitu, di mana gitu. Wah, luar biasa ini ya. Nah, saudara lihat ya. Orang yang menaruh Kristus sebagai pusat kehidupannya, kemanapun dia pergi, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah. Ini saya nggak bilang ini gara-gara saya jadi gembala sidang posesif, enggak ya. Tapi saya mau katakan, dia bilang, karena saya nggak mau miss Pak. Karena saya nggak mau miss apa yang Tuhan mau katakan melalui Injil di dalam ibadah minggu ini. Saya perlu hati saya dikalibrasi. Nah, ini berusaha berarti apa? Menata ulang hati. Karena dia tahu Senin sampai Sabtu dia banyak sekali terkontaminasi dengan banyak hal. Dan aku butuh ditata ulang. Kenapa kok saya bikin 52 refleksi Injil? Paling tidak seminggu sekali saudara merenungkan. Karena setiap kali saudara merenungkan firman, di situ hatimu ditata ulang, saudara. Kenapa kok di app kita ada daily devotion, renungan harian. Dan itu semua gospel center. Saudara tahu, tidak murah loh bikin app. Dan saudara tahu, itu bahannya Inggris, diterjemahkan. Setiap minggu, itu ada orang yang menerjemahkan. Dan saudara tahu, menerjemahkan itu nggak gratis, saudara. Itu ada biayanya. Kenapa kok kita melakukan itu? Karena kita tahu setiap hari hati saudara dan saya perlu ditata ulang. Karena kalau tidak, kecenderungan kita tuh yang ini. Betul atau tidak, saudara? Yang ini. Tetapi waktu saudara berdoa, waktu saudara merenungkan firman, waktu saudara dengar Injil, waktu saudara merenungkan refleksi Injil, apa yang terjadi? Hati kita ditata ulang dari ini kepada ini. Iya ya. Bukan pencapaianku, bukan apa kata orang tentang aku, tetapi apa kata Kristus, apa kata firman tentang siapa diriku. Cerita mempengaruhi identitas, sehingga identitas mempengaruhi perilaku. Itulah sebabnya kita butuh ditata ulang. Apakah Yesus jadi Tuhan kita? Apakah kita ditata ulang? Selanjutnya, ayat 15b. Kita baca sama-sama lagi. Ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Tadi kita baca terjemahan baru. Ini kita baca 15b. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus adalah yang terutama di apa? Di atas semua yang diciptakan. Artinya begini. Bukan kita lagi yang terutama. Bukan diri kita lagi yang menjadi raja. Bukan diri kita lagi yang menjadi pusatnya. Apa artinya? 2b. Saat Yesus menjadi Tuhan, artinya ada penyerahan dan penyangkalan diri. Penyerahan dan penyangkalan diri. Dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Semua yang utama serta berhala dalam hidup kita harus turun tahta. Semua kecenderungan dosa kita dan manusia lama kita harus tunduk kepada supremasi Kristus. Saudara. Saya kasih sedikit kesaksian ya. Dari 2A. Ditata ulang, katakan sama-sama ditata ulang. Kemudian yang 2B, penyerahan diri, katakan sama-sama penyerahan diri dan penyangkalan diri.
Penyangkalan diri ya saudara ya. Saudara, saya waktu masih kecil lah ya, umur kelas 6 ya, kelas 6 gitu ya. Kelas 6. Kan papa mama saya pelayanan di gereja, papa saya dokter spesialis anak. Saya tahu banyak jemaat juga dulu katanya dirawat oleh dokter Daniel gitu ya. Sekarang sudah punya anak segala macam ya. Atau mungkin saudara punya anak yang sudah besar, sekarang anaknya sudah dewasa, dulu dirawat oleh papa saya. Jadi papa saya dulu praktek di Jalan Bintoro 20 ya. Saya masih ingat banget papa mama saya itu pelayanan. Pokoknya all out sama Tuhan. Dan rumah di Bintoro 20 itu malam jadi praktek, siang itu kosong kan. Itu diserahkan kepada hamba Tuhan untuk jadi sekretariat gereja. Saya nggak usah sebutkan lah gerejanya di mana gitu ya. Tapi waktu saya kecil, saya mikir, ini saya dulu. Saya mikir gini, papa aku ini dibujui deh. Kok bisa saudara? Karena saya kalau siang-siang jemput mama saya persekutuan doa di situ, saya masih ingat kita tuh naik mobil sederhana. Tapi punya rumah rumah ekstra. Tapi yang hamba Tuhan itu, dia full time hamba Tuhan, gak punya bisnis loh. Full time hamba Tuhan. Naik mobilnya mobil mewah, straight gitu. Saya bilang, lihat mobilnya papaku, ngeliat mobilnya dia. Kok kayak bapakku dibujui? Ini rumah dipinjamkan dia. Wah, jadi saya sejak itu, saya selalu skeptis sama yang namanya pelayanan. Loh dulu saya pelayanan keyboard gitu ya. Saya paling benci kalau pelayanan ibu-ibu, karena itu AI semua, tante-tante semua. Tapi saya paling seneng kalau pelayanan di gereja, karena banyak xiaoci. Saya main piano. Gue bisa main ini. Gitu. Kamu tak nyanyiin loh gitu ya. Kamu tak nyanyiin gitu ya. Saya dulu pelayanan, bukan melayani Tuhan, melayani diri sendiri saudara ya. Jadi melayani untuk impress cewek-cewek, cari-cari cewek. Ini yang mana itu? Siapa itu? Aneh siapa gitu. Habis itu setelah pelayanan saya cari-cari itu nomor teleponnya, saya teleponin, saya apelin gitu segala macam. Nuakal pokoknya gitu ya. Saudara ya, dulu saya memang anak pendeta, anak hamba Tuhan, tapi dulu di sekolah saya dipanggil pendeta cabul saudara ya. Parah, memalukan sekali. Jadi PMP saya, nggak tahu sekarang udah nggak ada PMP ya. Dulu pendidikan moral Pancasila 9. Terus kemudian agama Kristen, saya sekolah di sekolah Kristen 9. Tapi iman saya bobrok, moral saya bobrok gitu ya. Distributor majalah porno segala macam. Waduh, pokoknya dulu ada majalah porno ya, sekarang udah nggak ada. Waduh, parah sekali saudara ya. Parah sekali. Tapi gini saudara, saya dulu ya, karena agama 9 itu kalau di circle kita lah, kalau khotbah saya bisa tebak. Karena saya pertama kali dengerin khotbah, oke. Terus setelah beberapa kali saya mulai, ini saya udah mulai tahu ini orang khotbah ini kesini. Oke, saya bisa tebak. Maling ini pasti ngomong ini. Ayatnya aku tahu. Itu kan di Yohanes berapa? Tahu, hafal. Anaknya Saul siapa? Anaknya Imam Eli siapa? Hafal, semuanya hafal. Tapi hidupnya nggak berubah. Jadi bahkan khotbah itu tidak terasa lagi dalam hati saya. Artinya begini saudara, saudara bisa ke gereja, saudara bisa pelayanan, tapi hatimu tidak pernah ditata ulang. Tidak ada penyerahan diri, tidak ada penyangkalan diri karena Yesus belum jadi Tuhan. Tapi saya masih ingat saudara, pada waktu saya harus pergi ke sebuah retreat, waktu itu liburan, mama saya maksa saya, kamu harus ikut. Nggak mau, aku mau jalan-jalan. Mama ini jadi pembicara, salah satu pembicara. Emangnya siapa yang mau dengerin mama gitu. Maksudnya saya bilang gitu sama mama. Pemberontak sekali. Kamu gak tak kasih uang saku loh. Ya wes, oke, ikut gitu ya. Gara-gara duit akhirnya ya udah aku ikut gitu ya. Ikut. Saya pikir nanti di sana saya cari-cari cewek-cewek gitu yang bisa saya ajak keluar menyelinap untuk pergi ke hutan-hutan begitu saudara ya. Saya pikir begitu saudara. Lah ini true story. Ini pemikiran saya dulu. Tapi saudara, saya ke sana, ini cewek baik-baik semua, nggak ada yang mau diajakin keluar menyelinap ke hutan-hutan, nggak ada yang mau, saudara. Semuanya mau dengerin pengkhotbah ini. Sopo sih pengkhotbah ini? Ya udah saya dengerin gitu ya. Saudara, malam pertama nggak terjadi apa-apa. Kemudian siang besok, ini pengkhotbah mengkhotbahkan Injil. Saya masih ingat banget, khotbahnya tuh simple. Tapi waktu saya dengar khotbah itu, tiba-tiba semua yang di pikiran saya waktu saya party itu semua kosong. Saya ketawa-ketawa, ke party sambil minum-minum sambil rokokan segala macam. Itu kosong karena saya pulang begitu dengan kekosongan dan saya kepingin lagi. Karena apa? Saya kesepian dalam hati. Saya cari
yang namanya kepuasan. Dan itu kosong banget. Dan dalam hati saya merasa berdosa sekali. Dan seakan-akan kamu butuh Yesus. Itulah sebabnya aku mati di atas kayu salib. Saya gak bisa berhenti mengeluarkan air mata. Dan saya menangis, saudara. Nangisnya bukan yang model-model yang... Bukan gitu, saudara. Itu cewek-cewek yang tadi saya ajain. Lu tadi bukannya ngajain menyelinap keluar ke hutan-hutan. Lo kok sekarang jadi nangis-nangis seperti ini? What happened gitu? Saya menangis, saya dijamah oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu altar call, ya saya maju pertama kali. Dan ya hidup saya dirubah. Nah, singkat cerita itu. Apa yang terjadi? Kalau dulu teman-teman itu kumpul dan mereka mulai ngomong-ngomong bahasa-bahasa kotor. Oh, kalau sama-sama cowok semua teman-teman bahasa kotor, saya harus lebih kotor dari mereka. Supaya saya, wah Michael ini paling gila memang. Orang paling gendeng gitu saudara ya. Kalau misalnya kita meso-meso, saya meso yang aneh-aneh. Supaya membuat orang, wah ciamik-ciamik masuk gitu. Tapi waktu itu, anak-anak itu semua lagi ngomong kotor. Saya tiba-tiba gak nyaman. Kenapa ya? Terus ditawari rokok, saya gak mau. Gaya saiki bertobat. Disebuli saudara. Waduh kurang ajar saudara. Waduh. Kenapa kok jangan nyaman ya? Saudara lihat apa yang terjadi. Hati saya ditata ulang. Dan pada waktu saya mulai melayani lagi. Aduh Tuhan ampuni ya. Dulu aku melayani itu mataku jelalatan cari-cari cewek. Tapi Tuhan, aku mau melayani itu yang benar Tuhan. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib buat aku. Aku mau merubah. Tolong Tuhan, jaga mata. Loh, tiba-tiba saya bisa punya hati seperti itu. Apa yang terjadi? Hati saya dirubah. Hati saya ditata ulang. Jadi begini saudara, saat Yesus menjadi Tuhan, tidak bisa tidak kita akan ditata ulang. Tidak bisa tidak hati saudara akan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan ada penyangkalan diri. Soalnya begini saudara, dunia berkata apa? Dunia mengatakan cintai dirimu sendiri, ikuti kata hatimu, lakukan semua yang memuaskan keinginanmu. Loh Yesus itu lawan dunia. Siapa? Yesus itu gak jago marketing. Yesus gak jualan. Lihat, apakah ini atraktif? Sangkal dirimu, pikul salib, ikutlah aku. Ini gak jualan. Sekarang gereja jualan, saudara. Tapi lihat, Yesus sangkal diri. Ini berbeda dengan ini. Cintai dirimu sendiri. Yang sini pikul salib. Yang dunia bilang apa? Ikuti kata hatimu. Kalau Yesus bilang, lawan kata hatimu, pikul salib. Dunia bilang puaskan keinginanmu. Yesus bilang ikut aku. Ini sangat bertolak belakang. Makanya Yesus gak jualan. Kalau saudara melihat orang yang ditata ulang. Orang yang menyerahkan diri dan menyangkal diri. Lihat, saya kembali kepada bagian ini ya. Kita sudah melihatnya di minggu yang pertama. Doa dan keinginannya bukan tentang dapat materi, dapat mujizat, bukan terobosan, bukan. Tapi Tuhan, gimana Tuhan hidupku yang singkat ini dapat mempermuliakan namamu. Tujuan hidupnya bukan untuk cari kekayaan dan untuk cari kesuksesan dan untuk mendapatkan pengakuan orang. Tetapi bagaimana Tuhan membawa kemuliaan. Tuhan, bagaimana hidupku membawa kemuliaan bagi namamu. Doa dan keinginannya berbeda, tujuan hidupnya berbeda. Yang membuat dia sedih apa? Kalau aku berdosa atau melihat ada dosa orang lain dan membuat kerusakan di dalam hidup orang itu. Aduh aku sedih, aku punya empati, aku simpati, kasihan loh dia itu. Seperti itu, bukan rasain lu, syukurin lu gitu. Bukan gitu. Tapi kita punya empati dan kebahagiaan itu kalau Injil diberitakan, Injil dihidupi. Kita bisa pray, share, invite. Kita doain 3 orang. Kita mikirin bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan identitas diri kita adalah aku memang masih belum sempurna. Bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi masih terus, Tuhan aku ini masih punya kecenderungan dosa. Rubahlah aku Tuhan. Identitas diri kita ada di dalam Kristus. Saudara, saya baru ngerti setelah saya mengerti bahwa waktu saudara ketemu sama Tuhan, hidupmu ditata ulang. Hidupmu menyerahkan diri dan menyangkal diri. Setelah saya ngerti itu, setelah saya baca ini, dulu saya gak ngerti. Setelah mengerti itu, saya sekarang ngerti apa maksud dari ayat ini. Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci siapa? Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan komplit, saudara bayang no. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang dari timur. Budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Chinese, Tionghoa. Yesus lu ngajari kita, suruh kurang ngajar sama orang tua. Kata-katanya membenci. Dengar saudara, membenci di dalam ayat ini bisa diartikan tidak mengikuti aturan pola pikir cara hidup yang diajarkan berdasarkan pemikiran orang tua, pasangan, anak-anak, saudara-saudara. Maksudnya kalau mereka itu kita ikuti terus-terusan, akhirnya apa? Kita jadi menjadikan mereka berhala. Sepenuhnya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Maksudnya Yesus bukan gini. Gini ya, sama orang tua, cintai dia sedikit, aku lebih banyak. Sama bojomu, cintai bojomu sedikit, aku lebih banyak. Bukan gitu. Maksudnya gini, kalau kita menaruh Tuhan di pusat kehidupan kita dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, maka cintamu akan segala sesuatu itu akan tepat pada tempatnya. Dengarin saudara. Waktu Tuhan jadi boxnya, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan ditata ulang dan indah. Karena semuanya tepat pada tempatnya. Mulai nangkap saudara. Jadi bukan berarti saudara disuruh gini loh. Tuhan 100%. Bukan. Tuhan 90%. Bojo 1%. Anak 1% juga, ya. Terus kemudian orang tua 1% juga. Gereja 7%. Bukan gitu loh saudara. Gak ada kayak gitu-gituan. Tapi Tuhan itu mau supaya saudara itu in order. Hidupmu itu tepat pada tempatnya. Makanya saya mau membawa bagian ini lagi. Saudara perlu belajar meninggalkan cara hidupmu yang lama. Unlearn. Dan saudara perlu belajar ulang. Relearn. Ini namanya deconstructing, reconstructing. Unlearn, katakan sama-sama, unlearn ya. Supaya saudara bisa relearn. Apa? Dulu saudara punya pandangan tentang keuangan itu persis seperti dunia. Serakah. Tentang pekerjaan, segala-segalanya. Aku adalah pekerjaanku. Itu identitasku. Tapi sekarang hidupmu ditata ulang. Kamu menyerahkan dirimu. Kamu menyerahkan dan menyangkal diri. Sehingga kamu mempunyai pandangan yang berpusat pada Kristus. Cara pandangmu terhadap keuangan sekarang dilihat dari apa? Kacamatanya Kristus. Pekerjaan dari kacamata Kristus. Sehingga apa? Pekerjaan bukan lagi berhala. Anak bukan lagi berhala. Kesehatan bukan berhala. Tapi itu semua tepat pada tempatnya. Seks bukan lagi berhala. Pertemanan bukan segalanya. Tapi kita bisa menjadi pengelola yang baik terhadap keuangan, pekerjaan, pertemanan kita. Sehingga kita memiliki masa depan. Masa depan kita bukan pada financial security kita. Masa depan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara dapat melihat ini semua. Berbeda. Nah mungkin saudara bilang gini. Iya pastor ngerti. Aku mau ditata ulang. Aku mau menyerahkan diri dan penyangkalan diri. Tapi susah. Betul atau tidak? Pasti semua orang bilang susah. Siapa yang bisa melakukan itu? Makanya saya selalu bilang kan kekristenan itu bukan susah. Kekristenan itu tidak mungkin. Makanya butuh Yesus. Inilah yang ketiga. Bagaimana kekuatan Injil memampukan. Kalau saudara bilang susah atau tadi saya bilang tidak mungkin. Coba kita lihat Yesus sebagai contoh kita. Pertama ya contoh. Habis itu dia kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan Yesus Kristus untuk menghadapi apa yang dia hadapi? Karena kalau kita ngomong tentang kehidupannya lebih susah. Yesus lebih susah. Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk turun ke dunia. Dan tinggal di tempat yang paling kecil. Lahir di tempat yang paling kecil. Lahir di tempat yang paling najis. Dan hidup jadi seorang anak tukang kayu. Itu lebih susah, saudara. Apa yang menjadi kekuatan Yesus Kristus untuk menghadapi apa yang dia hadapi?
Petunjuknya ada di Ibrani 12 ayat 2. Ini di dalam versi Alkitab mudah dibaca. Saya akan bacakan yang kuning, saudara nanti baca yang putih. Ya, perhatikan. Marilah kita terus memusahkan perhatian kita kepada Yesus. Ia adalah pemimpin kita dan ia juga menyempurnakan iman kita. Ia menderita kematian di atas kayu salib. Tapi baca yang putih. 1, 2, 3. Tetapi ia menerima penyalipan yang memalukan itu. Seolah-olah bukan apa-apa. Karena apa? Sukacita yang ia lihat sedang menantikannya. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Coba kita perhatikan di sini. Apa yang menjadi kekuatan Yesus pada waktu dia menghadapi semua penderitaan salib. Bahkan waktu saudara dia ada di Taman Getsemani, dia berpeluh darah, dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku, namun bukan kehendakku namun kehendakmu. Apa yang menjadi kekuatan? Yang waktu dia ada di kayu salib, dia bilang ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa ini? Dengar saudara, Yesus menjalani penyalipan yang memalukan itu seolah-olah bukan apa-apa. Karena dia melihat sukacita yang menantikannya. Apa sukacita ini? Tahu nggak saudara? Karena waktu Yesus disalib tidak ada rasa mengasihani diri. Tidak ada loh. Dia tidak keberatan untuk menjalani salib bagi kita. Dia menjalani salib seolah-olah itu bukan apa-apa. Ringan. Dia berkata memang aku harus melalui salib. Yes, tapi it's okay. Salib itu nggak apa-apa dibandingkan dengan sukacita itu. Dengar saudara, kalau kita mengerti sukacita ini, Natal akan menjadi akhir dari rasa mengasihani diri bagi saudara juga. Natal akan mengubah hati saudara untuk tidak melihat diri kita sebagai korban. Seringkali kita melihat diri kita sebagai korban. Ini gara-gara papaku. Ini gara-gara mamaku. Ini gara-gara kakakku. Gara-gara aku dicak. Aku ditipu. Oh ini gara-gara pemerintah. Ini gara-gara istriku. Ini gara-gara suamiku. No. When you understand sukacita ini, kamu akan berhenti melihat dirimu sebagai korban. Kamu akan berhenti memandang apa yang kamu lakukan dan akan memandang apa yang dia lakukan. Saudara, kalau misalnya kita ini berkorban karena alasan apapun, berkorban untuk gereja, berkorban untuk orang tua, berkorban untuk suami, berkorban untuk istri. Kalau kita melihat pengorbanannya, kita akan hitung-hitungan sama gereja. Kita akan hitung-hitungan sama istri, suami. Aku lu sudah begini, kamu kok nggak ngeresponi? Betul nggak saudara? Kenapa? Karena saudara ngelihat pengorbananmu. Kamu akan hitung-hitungan sama Tuhan kalau kamu ngelihat pengorbananmu. Apa yang menjadi sukacitanya Yesus? Yesus menjalani ada sukacita. Karena apa? Dia mendapatkan saudara. Dia mendapatkan kita. Dia menyelamatkan saudara. Itu sukacitanya. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Pada waktu kita melakukan segala sesuatu, apa sih yang menjadi sukacita kita? Seringkali yang menjadi sukacita kita, itu adalah hal-hal yang fana. Kalau tadi kan Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak bisa jadi muridku. Saudara, di Markus 10, ayat 29 dikatakan begini. Saya baca yang putih, saudara nanti baca yang kuningnya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30, baca sama-sama. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa saja? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Wah, ini ayat yang paling disukai oleh para pengajar teologi kemakmuran. Tinggalkan rumahmu, nanti kamu dapat rumah 100 kali lipat. Tinggalkan istrimu itu. Gitu saudara. Nanti kamu dapat istri 100 kali lipat gitu ya. Ini bahaya saudara kalau ditafsirkan begitu. Tapi dengar. Apa sih yang dimaksud?
Orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Kan pertanyaannya kan ini, bagaimana dengan kita? Kalau sukacita Yesus adalah mendapatkan kita, dan dia rela untuk di kayu salib untuk mendapatkan saudara dan saya, apa yang menjadi sukacita saudara? Saya kasih 2 sukacita. Yang pertama lebih rendah sukacitanya, dan yang kedua itu ultimat sukacitanya. Yang pertama, saat Yesus menjadi Tuhan atas hidup seseorang, hal itu menghasilkan sukacita Injil. Apa itu sukacita Injil? Sukacita Injil adalah bagaimana Injil mengubah banyak orang sehingga ada keluarga baru, ada sahabat baru, ada rumah baru, ada komunitas yang baru lahir karena Injil, saudara. Saya jelaskan. Di masa-masa Natal ini saya visit, diundang juga beberapa care group. Saya kenal sama care group leadernya, saya kenal sama core teamnya, tapi saya nggak kenal sama member-membernya. Saya duduk di beberapa care group, saya kenalan. Waktu kenalan semuanya lagi rame-rame makan, saya dengerin cerita mereka. Wah Pak, Bapak saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Wah, tahu nggak Pak, saya ini sudah kecewa sama Tuhan. Pada masa COVID adalah masa terendah saya. Saya sudah mau meninggalkan Tuhan. Tapi somehow saya stumble sama YouTube Gibeon Church. Saya dengar khotbah Pastor Nathan. Saya dengar khotbah Pastor Mike. Pertama kalinya di depan HP yang kecil, saya nangis terseduh-seduh. Saya dijamah oleh Tuhan lagi. Saya teriris-iris. Saya cerita sama istri saya. Istri saya juga dijamah. Saya waktu kembali, saya ternyata sadar saya nggak ngerti tentang siapa Tuhan. Saya ikut APS. Waduh, hati saya diperbarui. Saya menemukan sukacita, kasih yang mula-mula. Sekarang saya ada di care group ini. Saya dikuatkan. Saya ngelihat ini real, ini nyata. Wow, saya dengerin gitu. Saya sampai, itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 10. Saya dengerin cerita-cerita kayak gini. Wow, ada sukacita Injil. Bagaimana Injil mengubah banyak orang sehingga ada keluarga yang baru. Ada rumah-rumah bukan secara lahiriah, tetapi komunitas yang baru. Saya seakan-akan menemukan keluarga yang baru, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah lagi makan di buffet. Mau ngambil bakmi loh, saudara. Lagi mau di ya Pak. Pak Michael Christian ya? Iya. Pak, saya boleh cerita? Iki pas lagi ngambil bakmi kok mau cerita ya? Oh, Oke, gitu saya cerita. Dia cerita, Pak, saya tahu nggak Pak? Saya itu dengarkan ini khotbah berserinya Bapak. Saya bukan tinggal di Surabaya Pak. Waduh Pak, saya sudah jadi ateis Pak. Tapi waktu itu saya lihat YouTube, saya mau carinya itu YouTube tentang game. Tiba-tiba ada judul-judul anatomi iman. Iman ono anatomi ini. Apa ini? Klik sama dia. Dan saudara tahu, sejak itu saya ketagihan. Saya dengarkan, saya dijamah Pak. Saya berubah. Saya mau kembali sama Tuhan. Saya minta ampun, saya kasih mula-mula saya diperbarui. Bakmi ini saya taruh saudara. Gak jadi makan bakmi. Lawang cerita di depannya itu sambil mata berkaca-kaca saudara. Saya sampai waduh gitu. Waduh Pak, saya ini bukan dari sini. Saya kesini kok bisa ketemu sama Bapak. Pak boleh foto ya Pak? Boleh foto. Akhirnya dia ngomong-ngomong kita tukeran. I'm like sukacita Injil. Bagaimana Injil mengubah banyak orang. Sehingga ada keluarga baru, sahabat baru, komunitas yang baru saudara. Itu sukacita yang luar biasa. Saya pernah ketemu sama seorang ibu, dia cerita, Pak, pre-share invite ini, saya doakan kakak saya Pak, salah satunya. Kakak saya itu paling alot, gak mau bertobat. Tapi tiba-tiba bertobat Pak. Terus tiba-tiba ambil kelas Pak, kok bisa dia? Terus habis itu sekarang benar-benar berakar. Kok
Kok bisa Pak ya? Saya juga bingung. Nah ini loh Pak, Bu. Bukan, iya Pak, bukan ibu yang ganti, tapi merubah, tapi Tuhan yang merubah. Iya Pak, dulu waktu saya ngomel, kakak saya malah gak mau ketemu sama saya. Tapi waktu saya cuma doakan, dan saya biarkan Injil yang terus berkarya. Dia malah bertobat. Saudara lihat, apa yang terjadi? Ada sukacita Injil. Namun, itu sukacita yang secondary. Ada sukacita Injil yang lebih utama. Coba kita lihat. Di ayat 20. Dan oleh dialah. Siapa? Yesus. Ia, Allah, memperdamaikan segala sesuatu dengan siapa? Dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan saudara. Kita diperdamaikan dengan siapa? Tuhan sendiri. Saudara, dulu saya itu ingin mujizat. Dulu saya ingin berkat, dulu saya ingin terobosan, tetapi waktu saya kenal Injil, lebih dari berkatnya, kita mendapatkan Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah mujizat yang terbesar, salib adalah mujizat yang terbesar, Natal adalah pemberian yang terbesar buat saudara dan saya. Karena oleh karya salib Kristus, kita mendapatkan Tuhan sendiri. Lebih dari berkatnya, lebih dari mujizatnya, lebih dari terobosannya, kita mendapatkan pribadi Kristus itu sendiri. Itu yang menjadi sukacita kita. Saudara, sedikit Bible study. 3 menit. Lukas 2 ayat 11-12. Saya sempat share ini di beberapa care group. Dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan sama-sama juru selamat. Juru selamat, yaitu Kristus. Katakan sama-sama Kristus. Tuhan. Katakan sama-sama Tuhan. Tuhan. Di kota Daud, katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud. Saudara lihat ada 4 nama. Juru selamat Kristus. By the way, Kristus bukan nama belakangnya Yesus ya. Seperti Michael Christian, bukan. Tapi Kristus itu gelar yang diurapi. Kemudian Tuhan. Yang ketiga, di kota Daud, menunjukkan anak Daud. Biasanya kalau saudara mempelajari kristologi, gelar ini hanya 2. 1, Yesus Tuhan. Yesus Kristus anak Daud. 2, Kristus anak Daud. Yesus sang juru selamat. 1, juru selamat. Tapi ini 4 saudara. Di mana-mana tidak pernah ada di Alkitab kecuali di sini. Pada waktu kapan? Pada waktu malaikat memberitakan kabar kesukaan pada para gembala, orang-orang yang sangat hina. Dan kemudian ayat 12. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang apa saudara? Bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di mana? Di dalam palungan. Aneh ya. 4 gelar Yesus disebut sekaligus juru selamat, Kristus, Tuhan dan keturunan Daud. Tapi lahir sebagai bayi yang tidak berdaya di tempat yang paling rendah, najis dan hina. Why? Dengar ini sukacita kita. Natal adalah karya penebusan Allah untuk mendapatkan kita umatnya. Supaya melalui apa? Allah pencipta yang tidak terbatas berinkarnasi menjadi manusia yang sangat terbatas. Allah yang perkasa menjadi bayi yang tidak berdaya, yang bisa digendong, yang tidak berdaya. Allah yang mulia lahir menjadi bayi yang tidak berdaya di palungan yang paling hina. Kenapa dia melakukan itu? Why? Supaya kita yang terbatas, kita yang tidak berdaya, kita yang adalah musuh-musuh Allah, kita yang hina, bobrok dan berdosa, mendapatkan Allah sendiri dan kembali menjadi miliknya. Listen, sukacita Kristus disalib adalah dia mendapatkan kita. Sukacita terbesar di dalam iman kita adalah kita mendapatkan Kristus. Lebih dari berkatnya, lebih dari mujizat yang lain, lebih dari terobosan-terobosan yang ada. Mujizat yang terbesar adalah God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Immanuel. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Amin saudara.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pertanyaan reflektifnya. Siapa yang menjadi Tuhan saudara? Siapa yang bertahta di hati saudara? Siapa yang mengambil tempat utama, ultimat di dalam hidup kita? Apakah kita mengizinkan Tuhan menata ulang hati kita? Apakah penyerahan dan penyangkalan diri menjadi bagian dari hidup kita? Relakah kita meninggalkan cara pandang yang lama? Apa yang menjadi sukacita kita? Jika sukacita Kristus adalah mendapatkan kita, apakah sukacita kita mendapatkan Kristus lebih dari sekedar mendapatkan berkat-Nya? Amin saudara.